Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Syahrani Novia Siregar. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang keterampilan pramuka, yaitu ketak tali temali. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahrani Novia Siregar. Saya semester 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Bagi peserta didik pramuka, keterampilan tali temali haruslah wajib diketahui dan dimengerti. Mengapa? Karena dengan mengetahui tali temali dapat memudahkan peserta tersebut dalam kegiatan sehari-hari, terlebih lagi dalam kegiatan pramuka. Kemudian di dalam tali temali itu ada beberapa pembelajaran, salah satunya tentang simpul. Simpul yaitu ikatan antara tali yang satu dengan tali yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam simpul dan bagaimana cara pengerjaannya. Ada beberapa alat yang kita butuhkan dalam tali temali. Yang pertama pastinya yaitu tali sebagai pengikatnya. Lalu kita juga membutuhkan alat sebagai penyangga seperti stok, tongkat, tiang ataupun kayu. Nah, di sini saya menggunakan kayu sebagai contoh pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama ada simpul pangkal. Nah, apa sih kegunaan dari simpul pangkal? Simpul pangkal sendiri berfungsi untuk mengawali sebuah ikatan yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah tandu. Pertama-tama, teman-teman bisa meletakkan talinya dari atas penyangga stok atau tongkat, lalu pada bagian bawahnya diambil dan tarik ke atas. Kemudian masukkan ke dalam lubang yang sudah ada di samping stok. Kemudian tarik sisi kanan dan kirinya hingga jadilah seperti ini. Nah, cara kedua yaitu bisa kita lakukan juga dengan sangat mudah. Pertama, kita membuat kedua lingkaran. Lalu lingkaran yang sebelah kanan kita taruh di bagian belakang. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam penyangga masing-masing. Kita lanjut pada simpul yang kedua, yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar selain berfungsi untuk mengikat pada tiang, simpul jangkar juga berfungsi untuk mengikat cincin, juga berfungsi untuk membuat sebuah tandu. Untuk cara pengerjaannya, teman-teman bisa pertama meletakkan tali di atas stok, kemudian silangkan tali dari bawah, lalu tarik tali ke atas, kemudian masukkan ke dalam lubang yang ada di bawah stok. Setelah itu, tarik kedua sisi pada tali tersebut. Kita juga bisa membuat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara buat tali dengan kanan dan kiri dua bulatan, lalu masukkan ke dalam stok, kemudian tarik dan rapikan tali tersebut. Selanjutnya ada simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat pada pasa atau patok. Cara pengerjaannya yaitu pertama, teman-teman bisa membuat lingkaran, kemudian salah satu talinya ditarik ke luar dari bawah, lalu tarik tali yang dimasukkan tadi, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada simpul mati.
Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan kering. Untuk cara pembuatannya yaitu, pertama teman-teman siapkan dua utas tali, kemudian teman-teman bisa menyilangkan kedua sisi tali tersebut, lalu salah satu tali ditarik ke bawah dan ditarik ke atas, kemudian tali satu lagi dimasukkan dari lubang yang ada. Selanjutnya ada simpul kembar. Apa simpul kembar? Simpul kembar berfungsi menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan basah dan licin. Untuk cara pengerjaannya yaitu teman-teman menyiapkan dua utas tali juga, lalu pada sisi ujung yang satu kedua tali disilangkan, kemudian tarik salah satu tali dari bawah dan putarkan ke atas, lalu masukkan ke lingkaran yang ada, lalu tarik kedua sisinya. Sama halnya dengan yang tadi, sisi yang satunya pun dilakukan seperti sebelumnya. Nah, seperti inilah. Jika benar, tali tersebut bisa ditarik ulur seperti ini. Tali tersebut juga bisa dilepaskan dengan sangat mudah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cara bagaimana pengerjaannya. Cara pengerjaannya yaitu sangat mudah. Teman-teman pertama buat sebuah lingkaran pada tali, lalu tarik tali dari bawah dan lilitkan, masukkan ke lingkaran yang ada, kemudian tarik kedua sisi, maka hasilnya akan berbentuk angka 8. Next, selanjutnya ada simpul anyam. Simpul anyam berfungsi untuk menyambungkan dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Kita membutuhkan dua utas tali, kemudian kedua sisi tali tersebut kita silangkan, lalu tarik salah satu sisi dari bawah ke atas membentuk lingkaran seperti contoh ini. Kemudian tali yang tersisa masukkan ke dalam lubang yang ada, lalu tarik sisi-sisi yang ada. Selanjutnya ada simpul anyam berganda, yaitu berfungsi untuk menggabungkan dua utas tali yang sama besar dalam keadaan basah. Untuk simpul anyam berganda, cara pengerjaannya tidak terlalu beda dengan simpul anyam. Seperti tadi, kedua sisi disilangkan, tarik salah satu sisi ke atas, lalu buat seperti lingkaran. Kemudian letakkan tali yang dilingkarkan tadi ke bawah semua sisi ya, lalu lingkarkan lagi ke atas seperti ini. Nah, kemudian masukkan tali yang satu ke dalam lubang yang ada, lalu tarik kedua sisi semuanya. Yang terakhir ada simpul lasso. Simpul lasso berfungsi sebagai simpul untuk membuat sebuah perangkap untuk menangkap binatang. Untuk cara pengerjaannya yaitu teman-teman bisa membuat lingkaran seperti ini, kemudian tarik salah satu sisi dari bawah ke atas dan lingkarkan ke bawah lagi, kemudian masukkan tali yang tadi ke dalam lubang yang lebih kecil, kemudian tarik salah satu tali yang berukuran lebih pendek. Setelah kita membahas tentang berbagai macam simpul, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih contoh penetapan beberapa simpul dalam sebuah pramuka.
Contohnya dalam pembuatan tandu. Di dalam sebuah tandu itu dibutuhkan simpul pangkal dan simpul jangkar. Nah, alat-alat untuk membuat tandu yaitu ada 2 tongkat berukuran 160 cm, lalu ada 2 tongkat lagi berukuran 60 cm, tali pramuka. Nah, di sini saya mencontohkannya hanya menggunakan tongkat kecil atau kayu kecil yang bisa dijadikan sebagai contoh. Dalam pembuatan tandu, pertama-tama kita membuat simpul pangkal terlebih dahulu pada kedua tongkat yang tersedia. Setelah pengerjaan simpul pangkal selesai, selanjutnya silangkan tali ke dua sisi tongkat, kemudian lakukanlah pengerjaan simpul jangkar pada kedua tongkat secara bergantian. Lakukan hingga akhir tongkat. Lakukanlah dengan rapi dan kuat. Seperti inilah sedikit contoh tandu. Jika telah selesai, semua simpul harus dilakukan dengan kuat supaya saat digunakan itu tetap aman. Begitulah sedikit pembahasan kita tentang tali temali. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi edukasi dalam pembelajaran pendidikan pramuka tentang